kita ingin mengetahui lebih jauh lagi kenapa Diponegoro saat ini akan dihauli oleh teman-teman Nahdliyin atau santri. Terkait dengan buku yang sudah saya tulis ini, Jejaring Ulama Diponegoro, ini penting sekali. Kenapa? Karena tadi saya katakan bahwa selama ini Diponegoro hanya dikenal ataupun hanya dikaji oleh teman-teman yang non santri, seolah-olah Diponegoro ini jauh dari dunia pesantren. Padahal dalam sebuah babat yang ditulis oleh Diponegoro sendiri, ternyata Diponegoro menuliskan autobiografinya, menceritakan perjalanan perangnya itu, meskipun 5 tahun tadi dikatakan, 5 tahun dari tahun 1825 hingga tahun 1830, itu 5 tahun, tapi ternyata perjuangan beliau sebagai seorang santri itu jauh sebelumnya. Dalam babat tersebut ditulis oleh Diponegoro menceritakan bahwa Diponegoro meneruskan perjuangan atau apa yang dibangun oleh Wali Songo selama ini. Wali Songo pada abad 14-15 itu telah membangun sebuah masyarakat yang berbasiskan ataupun yang menggunakan nilai-nilai Islam. Dari mulai Aceh hingga Indonesia paling timur, Wali Songo telah menyebarkan Islam. Itu yang ingin diperjuangkan atau ingin dilanjutkan oleh Diponegoro. Jadi ini pentingnya Diponegoro kita harus tarik, kita harus jadikan bahwa Diponegoro juga seorang santri. Dia pernah pesantren di beberapa kiai, terutama pesantren di Ponorogo, Tegalsari. Beliau pernah nyantri kepada Kiai Hasan Besari. Dia juga pernah nyantri di Melangi terhadap Kiai Tahtojani. Dia juga pernah nyantri di Donggelan dan beberapa titik-titik pesantren di pesisir selatan. Jadi dunia masa kecil Diponegoro itu semuanya terikat dengan santri. Apalagi ketika kecil beliau diasuh oleh seorang buyutnya, Ratu Ageng. Ratu Ageng ini seorang nyai, seorang penganut tarekat Satariyah yang bisa dikenal dia seorang ulama perempuan. Sejak kecil beliau diasuh oleh buyutnya tersebut, Ratu Ageng. Masa-masa sebelum perang dia sangat prihatin dengan situasi pergeseran budaya. Sejak VOC runtuh dan digantikan oleh kerajaan Belanda, itu adalah mulai kolonialisasi awal menjadi sebuah imperialisme dari sebuah kerajaan, tidak hanya sebagai imperialisme dari VOC. Saat itu seorang gubernur Daendels yang sebenarnya dia bukan di bawah kerajaan Belanda, tapi justru dia di bawah Napoleon. Artinya Nusantara ini itu pernah dijajah oleh Perancis sebelum Inggris. Oleh Perancis pernah dijajah dan saat itu ada Daendels. Daendels ini menghancurkan semua budaya, semua jati diri bangsa dihancurkan oleh kolonial tersebut. Itu masa kecil yang dilalui oleh Belanda, oleh Diponegoro. Jadi Diponegoro sangat prihatin dengan kondisi seperti itu sehingga dia keluar dari kerajaan, diasuh oleh neneknya dan dia bertemu dengan para kiai-kiai untuk melihat situasi masyarakat saat itu. Nah, Diponegoro kemudian merangkum ataupun menghimpun kembali ulama-ulama dari Terah Kajoran, Terah Sunan Bayat yang yang menyebar di sekitar Jawa bagian selatan, dari mulai Malang yang ditinggalkan oleh Untung Suropati,
kemudian ke barat lagi dari Tulungagung, kemudian Blitar, kemudian sampai Jogja. Semua itu banyak sekali ulama-ulama yang dulu pernah ikut perang bersama Kajoran. Kemudian pas masa kecil Diponegoro juga perang bersama Raden Ronggo. Sehingga kita bisa melihat dalam babat itu bagaimana Diponegoro mengidolakan pamannya tersebut, Raden Ronggo, yang walaupun dia tidak memiliki banyak pasukan tapi berani melawan kolonial Belanda. Jadi Diponegoro sangat menyadari sekali bahwa ketika keraton itu kemudian sudah dikendalikan oleh Belanda, siapa yang harus diajak untuk berperang? Lantas Diponegoro mempelajari ternyata jaringan santri, jaringan ulama yang menyebar itu ternyata masih kuat untuk melawan kolonial. Itulah alasan kenapa dia berani pada bulan Juli tahun 1825 dia berani mengobarkan perang. Karena apa? Karena di belakangnya itu para santri, para ulama yang tersebar di seluruh Jawa, baik selatan maupun utara, itu ada di belakang Diponegoro. Memang dalam sejarah dinyatakan seolah-olah Diponegoro itu kecewa dengan patok yang dihancurkan oleh Belanda karena akan dibuat jalan, sehingga patok di sekitar Tegalrejo itu, rumah neneknya atau rumah buyutnya itu digusur. Dalam sejarah kita ceritakan memang itu yang jadi alasan mengapa Diponegoro marah. Kemudian juga dalam sejarah juga dikatakan kalau Diponegoro tersebut kecewa karena tidak menjadi raja menggantikan, bahkan tapi adiknya yang menggantikan. Kita harus kembali ke apa yang diyakini oleh masyarakat. Bukan hanya patok sebenarnya. Patok itu kita bisa jadikan sebuah simbol bahwa kolonial Belanda tidak hanya menjajah secara ekonomi, secara dagang saja, tapi ternyata dia sudah merambah, ingin mengambil alih, ingin menghancurkan budaya, jati diri bangsa. Patok di sini adalah sebuah simbol. Ketika Belanda mencabut patok itu artinya Belanda ingin mencabut, ingin menghancurkan jati diri bangsa. Itulah yang menjadi awal puncak kemarahan Diponegoro. Kita bisa ingat bagaimana Diponegoro berani menampar seorang perwira kolonial Belanda ketika datang di keraton. Karena apa? Karena dia berani duduk ataupun berani berdiri di depan seorang raja. Itu artinya mereka sudah berani melawan simbol yang dikeramakan oleh masyarakat Nusantara, masyarakat Jawa pada umumnya. Jadi patok di sini diartikan sebuah jati diri bangsa, sebuah harga diri, sebuah budaya, itu yang paling utama. Artinya kita melihat Diponegoro harus dari lihat sisi dia seorang pemegang kejawen yang kuat, tapi di sisi lain dia juga seorang santri yang kuat juga. Artinya apa? Artinya apa yang dibangun ataupun apa yang diperjuangkan oleh Diponegoro tersebut adalah membangun sebuah masyarakat yang Islam, atau artinya Diponegoro ini ingin memberikan sebuah inspirasi bahwa membela tanah air, membela sebuah wilayah itu sangat penting sekali untuk membangun sebuah masyarakat yang sangat Islami. Karena itu inilah pentingnya kenapa seorang Diponegoro ini harus dibawa oleh teman-teman santri, dibawa ke kalangan pesantren untuk dijadikan seorang tokoh yang sebenarnya dia juga seorang santri juga, yang nanti kita akan bahas juga bagaimana atau hubungannya Diponegoro dengan ulama-ulama di Jawa pada khususnya dan di Nusantara pada khususnya, pada umumnya, terutama munculnya nanti Mbah Hasyim Asy'ari. Karena Mbah Hasyim Asy'ari ini menjadi
ikon utama pada seabad setelahnya ketika sebuah takdir, sebuah ramalan itu akan terjadi seabad setelah Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan dibuang di Makassar. Jadi meskipun dibuang, tapi ternyata perjuangannya itu masih terus berlangsung, masih terus diperjuangkan. Nah, siapa yang meneruskan perjuangan Diponegoro tersebut? Siapa? Karena keturunannya semuanya terbuang dan tersingkir di seluruh antero dan menghilang. Lantas siapa yang meneruskan?